pengertian risiko, risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan, ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Joel G. Siegel dan Jai Kasim, dalam Irfan Fahmi 2010, mendefinisikan risiko ada 3 hal. 1 adalah keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. 2 adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. 3 adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja, operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Karakteristik risiko: 1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. 2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Kondisi ketidakpastian itu sendiri timbul karena berbagai sebab, antara lain: 1. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tenggang waktunya akan makin besar ketidakpastiannya. Kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk penyusunan rencana. Ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan pengambilan keputusan dari perencanaan. Herman Darwawi 2004. Wujud risiko. Risiko dapat berwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan, misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, atau sebagainya. Kedua, berupa penderitaan seseorang, misalkan sakit atau cacat karena kecelakaan. 3. Berupa tanggung jawab hukum, misalkan risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain. Keempat, berupa kerugian perubahan pasar, perubahan selera konsumen, dan sebagainya. Macam-macam risiko. Risiko dapat diklarifikasikan dengan berbagai cara, antara lain: 1. Berdasarkan sifatnya, yaitu risiko spekulatif, risiko murni, risiko fundamental, risiko dinamis. 2. Berdasarkan dapat tidaknya risiko tersebut kepada pihak lain, yaitu risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 3. Berdasarkan sumber risiko, yaitu risiko sosial, risiko ekonomi, risiko fisik, risiko internal, risiko eksternal. Metode penanganan risiko. Pada dasarnya ada cara atau metode untuk menangani risiko tersebut. Jeff Woodward berpendapat bahwa metodenya sebagai berikut: risk avoidance atau penghindaran risiko, risk reduction atau penurunan risiko, risk retention atau menahan risiko, risk sharing atau membagi risiko, risk transfer atau mengalihkan risiko. Pengelolaan risiko. Menurut Ferdinand Silalahi tahun 1997, pengelolaan risiko pada pokoknya merupakan proses yang mengandung tahapan sebagai berikut: 1. Pengenalan risiko yang dihadapi. 2. Banyak risiko mudah dikenali atau diidentifikasi. 3. Pengukuran frekuensi dan kehebatan risiko yang dihadapi. 4. Pengendalian risiko yang dihadapi. Teknik pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan cara: 1. Mencegah kerugian. 2. Penyisihan cadangan untuk menampung kerugian yang mungkin terjadi. 3. Pembuatan anggaran belanja untuk memperbaiki kerusakan rutin. 4. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi mandiri. Proses manajemen risiko. Menurut Seth Grove tahun 2005, terdapat 4 tahapan dalam manajemen risiko. 1. Sadar akan risiko. 2. Menilai. 3. Menangani. 4. Memonitor.
Pengendalian risiko. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain lindungi nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.